ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang membantu menyumbang, membantu pikiran, tenaga sehingga kegiatan majelis ini bisa berjalan secara teratur. Terakhir ucapan terima kasih kepada Guru Haji Muhammad Zainuddin SAG atas waktunya untuk memberikan tausiah pencerahan agama terkait dengan Tauhid dan sifat 20 kitabnya, dan semuanya mudah-mudahan bisa kita simak dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kira-kira itu yang ulun sampaikan. Atas segala kekurangan kami mengucapkan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi fid darain ay ad-dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarram wal muhtaram, para ulama, para zu'ama dan guru-guru agama serta para habaib di lingkungan Masjid As-Samadiyah yang selalu dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu, majelis sholat subuh dan majelis ilmu pengetahuan yang berbahagia. Kembali kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kalau di subuh ini insya Allah kita tergolong umat yang beruntung di hadapan Allah. Patut kita bersyukur kalau di subuh yang sangat baik ini kita sedang duduk di rumahnya Allah. Patut pula kita bersyukur kalau di subuh ini kita dapat menambah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi hamba yang beruntung, yang nantinya dikumpulkan bersama di dalam surganya Allah. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keinginan yang lebih besar kecuali kepingin bersama beliau di dalam surganya Allah. Tidak ada keinginan umatnya yang lebih besar kecuali kepingin bersama Nabi ketika kita berada di yaumul akhirah. Nah, dengan kita mencintai Rasul, dengan kita selalu bersolawat kepada Rasulullah, maka dapat dipastikan
kita akan bersama beliau di dalam surganya Allah. Hadis Nabi sangat jelas, dalilnya sangat gamblang. Kata Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Akan dihalau manusia di padang mahsyar. Akan dikumpulkan oleh Allah manusia nanti di negeri akhirat. Tentunya bersama orang-orang yang dicintainya ketika di dunia. Kalau di dunia dia mampu menunjukkan, kalau seandainya di dunia dia mampu membuktikan bahwa dia cinta dengan Rasulullah, dia cinta dengan aulia Allah, dia cinta dengan asfiya Allah, bahkan dia cinta dengan ulama-ulama Allah, maka dapat dipastikan ketika masuk ke negeri akhirat akan ditemani oleh orang-orang yang disayang oleh Allah. Ucapkan alhamdulillah. Melanjutkan pengajian kita, alhamdulillah sudah masuk pada pembicaraan tentang dalil yang menunjukkan tentang keberadaan Allah. Baik secara akal, baik menurut hukum syara' atau menurut hukum adat. Karena hukum di dunia ada 3. Pertama hukum akal, yang kedua hukum syara', yang ketiga hukum adat. Secara garis besar yang dimaksud dengan hukum akal ini berdasarkan kepada rasio atau pemikiran kita. Sedangkan hukum syara' bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan hukum adat adalah kebiasaan di suatu tempat yang dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga macam hukum ini akan mempengaruhi keyakinan kita kepada Allah. Tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita ingkari bahwasanya 3 macam hukum ini nantinya akan berlaku dan terjadi di seluruh masyarakat. Wabil khusus kita di Kalimantan, banyak juga kita menemukan hukum adat yang ternyata jadi syariat. Sering kita temukan hukum adat yang kadang tidak sesuai dengan akal dijadikan syariat. Nah, oleh sebab itu pembahasan kita kali ini mengarah kepada 3 macam hukum. Mudah-mudahan dengan kita jelaskan perkara ini keyakinan bertambah, keyakinan kita semakin mantap, dan pada saat kita melakukan ibadah kepada Allah mudah-mudahan tidak salah dan tidak keliru. Masih halaman 3 Pak. Adapun artinya dalil yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Kalau pertemuan lalu kita sudah bicara tentang perkara jazam. Pada saat kita membicarakan tentang jazam atau keyakinan iktikad hati yang kuat, itu kadangkala harus didukung dengan dalil. Seseorang bisa meyakini sesuatu, itu ada kalanya dia harus membuktikan dalil dulu. Kalau tidak ada dalil dia tidak pernah yakin, Pak. Ada orang memadahkan bahwasanya menggawi sesuatu yang demikian hukumnya haram. Ada lagi yang lain mengerjakan satu amaliyah katanya ini sunnah. Orang yang kritis selalu menanyakan mana dalilnya. Apa alasannya?
Tiap datang malam Jumat sering kita dengar di tempat-tempat ibadah orang baca Maulidur Rasul. Ada nang katujuh membaca Maulid Diba. Ada nang senang membaca Maulid Simtud Durar atau Maulid Ali Al-Habsyi. Ada lagi yang suka baca Maulid Simtud Durar, ada yang senang baca Burdatul Madih, bahkan ada yang suka membaca Saraful Anam, Maulidul Adab, berjanji Nasar, berjanji Nazam. Banyak jenis maulid. Ada sekelompok manusia yang tidak pernah mau sama sekali membaca maulid, ada. Apa yang menyebabkan sehingga mereka tidak mau baca maulid, dan apa yang menyebabkan sehingga mereka gemar baca kitab maulid, tergantung keyakinan mereka masing-masing. Mereka punya satu keyakinan, biasanya didukung oleh dalil. Apabila didukung oleh dalil, muwafaqah pada hak dengan dalil namanya ma'rifat. Sudah semalam. Tapi ada orang yang keliru, pemahamannya sudah salah, didukung oleh dalil. Apa namanya? Jahil murakab, semalam sudah. Jarabah guru datunya bungol ya tak, jahil murakab. Nah. Ada juga orang yang melaksanakan sesuatu yang dianggap benar dan muwafaqah pada hak, sesuai dengan kebenaran. Memang ini bimbingan Rasulullah, namun dia tidak perlu dalil, tidak. Ini namanya taklid sahih, bersandar. Kenapa jadi Samarinda banyak orang ketujuh baca Maulid Habsyi? Karena menuruti abah guru sekumpul. Kenapa jadi orang di Samarinda wani beterbangan di masjid? Karena di Matapura kayak itu juga, jadi bersandar kepada orang Matapura. Wabil khusus lawan almarhum abah sekumpul, ini namanya taklid. Lah. Kalau kita memahami, kita meyakini bahwasanya almarhum abah sekumpul tidak mungkin berani melakukan sesuatu tanpa dalil, dan insya Allah beliau melakukan sesuatu, kita yakin itu benar. Makanya kita bersandar ke situ, meskipun kita kada melihat dalilnya, kada perlu lagi mencari Qur'annya di mana, hadisnya nang mana, kada perlu. Nah, kenapa sampai begitu? Karena kita yakin bahwa beliau pasti tahu dalilnya. Ini namanya taklid sahih. Nah, adapun taklid yang batal adalah jazam yang tiada muwafaqah pada hak dan tiada pula dengan dalil. Mana sudah kada bujur, kada bedalil, bahasa Inggrisnya takarasi boyang mati, ya tak. Dia orang karasi boyang mati, ya sudah jelas-jelas salah di karasinya, takarasi boyang mati, tak. Nyata sudah neraka, tetap di karasinya, maka kada bedalil pulang, salah pulang. Nah, ini namanya jazam. Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan dalil. Adapun artinya dalil yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Dalil itu adalah sesuatu yang menunjukkan kebenaran sesuatu. Kalau dia menjelaskan sesuatu tanpa dalil, mungkin juga orang yakin. Namun apabila ada dalilnya, baik itu Al-Quran atau hadis, insya Allah keyakinan orang akan tambah besar. Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya adalah memadai dengan dalil ijmali. Kita yakin Allah Ta'ala ada. Kita yakin Allah itu bersifat wujud. Nah, lalu keberadaan Allah dan wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya yang kita kenal, wajib bagi Allah 20 sifat.
adalah memadai dengan dalil ijmali. Dalil ijmali ini bahasa kitanya global, Pak. Ya. Dalil secara menyeluruh, secara lingkupnya besar, itu namanya dalil ijmali. Sesuatu yang menunjukkan kebenaran wujudnya Allah secara global, ini akan dijelaskan. Apa yang menjadi dalil ijmali keberadaan Allah ialah keadaan bumi, langit dan barang yang ada di dalam keduanya. Ini ijmal ngarannya. Secara global keberadaan alam, keberadaan bumi, langit dan isi di dalam keduanya, baik di dalam bumi, di luar bumi, di langit, di dalam langit, di atas langit. Semua ini menunjukkan tentang keberadaan Allah secara ijmal, secara global. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ini menjadi keberadaan Allah? Kenapa menjadi bukti dan tanda keberadaan Allah? Karena ada dalil. Mana dalilnya? Firman Allah di dalam Al-Quran berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ini dalil, Pak. Artinya bahwasanya di dalam kejadian segala langit dan bumi dan bersalahan malam dan siang, sesungguhnya sekalian itu menjadi pertunjukan atau menjadi tanda atas keadaan Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian yang demikian itu tentunya bagi orang-orang yang ada mempunyai akal pikiran adanya. Nah, jadi orang nang beisi akal, orang-orang yang dititipi oleh Allah akal yang sempurna tentunya dapat mencerna. Tidak mungkin alam semesta ada kalau tidak ada yang menciptakannya. Nah, sehingga kita yakin bahwasanya adanya alam menunjukkan keberadaan Allah. Ini ijmal, Pak, secara global. Dan sebagian lagi dinukil dari kitab Ibarat Suhaimi. Dengan maknanya adapun ma'rifatullah ta'ala dan adapun ma'rifatullah ta'ala dan ma'rifatur rasul terhenti atas pengetahuan tiga perkara yang akan yang tersimpun di dalam hukum akli, yaitu wajib, mustahil, harus. Pembahasan tentang keberadaan Allah, keyakinan tentang keberadaan Allah, dalil yang menunjukkan tentang keberadaan Allah bisa juga kita nukil, kita ambil dari satu ibarat Suhaimi dengan maknanya adapun ma'rifatullah ta'ala dan ma'rifatur rasul terhenti atas pengetahuan tiga perkara. Artinya kalau kita sudah tahu tiga perkara ini, insya Allah kita paham. Kita akan dapatkan satu keyakinan yang mantap, bahkan kita dapat meyakini dengan tidak ada keraguan lagi apa yang tiga perkara itu diantaranya hukum akli, yaitu wajib, mustahil, harus. Maka dari itu wajib diketahui akan tiga perkara ini dahulu atas sebutan 20 sifat. Maksudnya sebelum bicara sifat 20 kita harus paham dulu hukum nang tiga ini nah. Supaya tidak terkecoh, supaya tidak keliru,
supaya tidak salah paham. Kata orang sekarang supaya jangan gagal paham, Pak. Bagaimana dia tidak gagal paham? Pengetahuannya terbatas. Bagaimana dia tidak gagal paham? Pengetahuan tentang hukum dia tidak ngerti. Ketika melihat satu kejadian, dia pahami sendiri, ujung-ujungnya banyak yang keliru. Satu contoh. Dulu saya pernah mendengar ucapan seorang guru yang kerjaannya ibadahnya selain dari sholat. Saya pernah temukan seorang guru datang dari Banjarmasin mengajarkan ilmu hakikat, ilmu makrifat di Samarinda, namun kada bersembahyangan lagi. Nah, muridnya banyak Pak, menuju 100 muridnya. Sekung kada denong sembahyangnya lagi sudah. Kenapa? Sebab jadi demikian, salah dia memaham. Di antaranya apabila manusia sudah kenal dengan Allah, tidak mungkin dihukum oleh Allah. Kalau manusia sudah kenal dengan yang membuat hukum, tidak akan dihukum, artinya sudah kebal hukum. Sini pakai kelirunya. Ya. Yang membuat hukum adalah Allah, yang menentukan hukum adalah Allah. Nah kalau kita kenal katanya dengan Allah, tidak mungkin kita dihukum. Makanya dekati Allah, tidak perlu yang lain, tidak perlu Rasulullah. Sehingga Allah Ta'ala aja yang dicarinya Pak. Ujung-ujungnya bila sudah masuk kamar, berdapat lawan Allah Ta'ala, dibaiat, kada lagi bersembahyangan. Samarinda ada. Hukum yang dia pakai, dalil yang dia gunakan keliru. Ada lagi sekelompok manusia yang tidak pernah mau melakukan ibadah sholat. Alasannya ayat Al-Quran, as-sholatu lidzikri. Kota Bangun banyak, mohon maaf minta ampun, kada menyinggung, kada menyambat, kada merendahkan, kada. Ulun temukan. Tanah Hulu banyak. Dalilnya inna sholata lidzikri. Sembahyang itu cukup dengan mengingat. Padahal maksud ayat orang bila sembahyang wajib ingat kepada Allah, jangan ingat nang lain. Waktu sembahyang. Nah inya memaham ayat ini karena pemahamannya dangkal, kada belajar fikih, kada belajar tauhid, kada belajar nahwu, sorof, mantik, balagah, ma'alni, ilmu bayan, kada belajar. Sehingga memaham Al-Quran keliru. Dia menganggap bahwasanya sholat itu cukup dengan berzikir, cukup dengan mengingat. Artinya bila sampai waktu sembahyang duduk satu umat, nah ingat nih bahwa sembahyang sudah jarnya sembahyang. Timbullah istilah sebelum sembahyang sudah sembahyang. Paham? Timbul istilah sebelum sembahyang sudah sembahyang. Bila sampai waktu sembahyang najar sidin duduk setumat. Paling 2 menit. Ada nang semenit aja najanya tapakur setumat. Sudah ajarnya sembahyang. Ulun takonakan apa nang pian ingatakan, apa nang pian zikirakan tuh apa. Aku menggawi sembahyang jar sidin nah. Seakan-akan sembahyang sudah. Bahkan yang paling hebat tuh jarnya kadang-kadang rasa sembahyang di Mekah. Ya Allah. Kenapa jadi kada sembahyang? Kenapa? Aku sudah sembahyang sini di Mekah lagi aku sembahyang. Saking hebatnya. Wayah apanya datang ke Mekah. Kapan dia kalau dia sholat di Mekah, mampukah dia menunjukkan, membuktikan kalau pada saat itu dia sedang sholat di Makkatul Mukarramah? Tidak mungkin bisa sanggup. Beda dengan orang wali, beda. Datu Sanggul, Rantau, Tatakan, Bujur, Munsidin sembahyang Jumat, kadang-kadang hari Jumat kada ada di kampung. Ternyata sidin di Mekah sana sembahyang, orang wali wajar. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Datuk Kalampayan, sering beliau
melakukan satu perbuatan ibadah tidak hanya di satu tempat, melainkan di beberapa tempat, karena beliau mampu membelah raga. Kayak bubuhan Kian Santang tuh awak. Lah. Karena beliau memang orang wali, punya karamah. Guru kawakapian mengisi pengajian di sini hari apa Jersidin? Hari Ahad jam berapa? Imbah Isa. Kawajar Sidin. Kada berapa lawas datang pulang sekong kawaka guru mesiakan kita bertahlilan di rumah hari apa? Hari Ahad jam berapa? Imbah Isa kawajar Sidin. Datang pulang sekong sampai betujuh. Di ACC beliau semua terjadi pada hari Ahad habis Isya, beliau nangisi, ada nang ceramah, ada bisi betahlil, ada di sini pengajian, ada di sini lagi orang berselamatan, sidin semua nang mengisi. Maka di berapa tempat? 7 tempat, 5 tempat, 4 tempat sidin semua nang mengisi. Mampukah begitu? Mampu. Kenapa? Orang wali. Mun orang wala ada kawa. Lah, orang wala kada bisa, kada mungkin kawa sembahyang di Mekah sana kada mungkin. Nah garis besarnya secara ijmali, secara global keberadaan Allah ini sudah jelas dalilnya. Nah sehingga kita meyakini keberadaan Allah tidak susah. Kenapa? Karena Allah sudah tunjukkan dalilnya. Namun apapun alasannya tetap kita kembali kepada jazam. Hati Pak. Apapun alasannya tetap kembali kepada hati kita masing-masing. Ketika dia punya satu keyakinan tentang keberadaan Allah, ketika dia punya satu keyakinan tentang perintah Allah, ketika dia punya keyakinan tentang nanti bertanggung jawab di hadapan Allah, dia akan menunjukkan dengan perbuatan dan tindak tanduknya sehari-hari. Contoh pulang nah. Unpian nih kada yakin tentang manfaat dan kelebihan hadir ke majelis ilmu. Insya Allah masjid sama dia nih kada kayak ini banyaknya manusianya. Lah. Minta ampun, minta maaf. Subuh ini nah kita ada makanan tuh nah sudah mulai enak dibagi. Lah. Artinya ada orang yang punya satu keyakinan, punya jazam di hatinya. Ketika aku sumbangkan sesuatu di majelis ilmu, ketika aku berikan kelebihan di majelis ilmu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Yakin Pak? Padahal dia keluarkan mungkin jutaan rupiah. Padahal dia keluarkan mungkin bisa sampai miliaran rupiah. Dia tidak ada keraguan. Kenapa? Hatinya yakin. Setiap dia sumbangkan, dia selalu dapat kelebihan. Semakin banyak yang dia sumbangkan, semakin banyak Allah menggantikannya. Timbul satu keyakinan, tidak ada lagi keraguan bahwasanya dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Bapak Ibu ya. Lagi ulun tambahi supaya benar-benar paham. Sebab apabila kita masih ada keraguan dalam hal ibadah kepada Allah, mohon maaf Pak, terbit yang namanya istilah orang Banjar belang kambingan. Terbit istilah belang sapian. Ada nang kada sing balangan lagi. Artinya kada sing sembahyangan kayak itu nah. Lah. Terbit dari satu keyakinan. Oleh sebab itu di subuh yang sangat mulia ini ulun kepingin mengulang supaya pikiran kita ini jernih, supaya keyakinan kita mantap. Ketika kita ibadah tidak ada keraguan, tolong yakini dulu bahwasanya Allah yang bersifat wujud punya perintah kepada seluruh hambanya. Ketika Allah perintahkan urusan sholat tidak ada pengecualiannya bagi muslim laki-laki. Jar Banjar kadada lagi kau ba alasan kadada. Nah.
Karena dia salah memaham tentang ilmu, salah memaham tentang dalil, sehingga keyakinannya juga keliru. Oleh sebab itu supaya jangan keliru, minimal kita punya referensi Pak, punya rujukan. Di dalam memaham satu ilmu, wajib kita punya referensi, wajib kita punya guru. Kalau ternyata salah, kalau ternyata yang kita amalkan keliru, siapa yang bertanggung jawab? Tidak lain tidak bukan kecuali gurunya yang bertanggung jawab. Jadi gampang Pak kita jadinya, mudah. Tapi kalau gurunya benar, kita juga benar, insya Allah ini akan diakui oleh Allah bahwa ini benar kedua-duanya. Makanya dijelaskan di dalam kitab, dinukil dari ibarat Suhaimi dengan makna adapun ma'rifatullah dan ma'rifatur Rasul terhenti atas pengetahuan 3 perkara yang simpun di dalam hukum akli, yaitu wajib, mustahil dan harus atau jaiz. Maka dari itu wajib diketahui akan 3 perkara ini didahulukan atas sebutan 20 sifat. Dan ditambah lagi di sini dengan sebutan hukum syar'i dan hukum adi. Karena boleh dapat kebejaan, Jersidin kebejaan bahasanya, perbedaan maksudnya. Karena di dalamnya mungkin terdapat perbedaan antara satu sama yang lain adanya. Nah maksud beliau tidak hanya dijelaskan tentang hukum akli, namun dilengkapi dengan hukum syar'i dan hukum adi. Supaya kita mampu membedakan mana yang hukum akal, mana yang hukum syara', mana yang hukum adat. Dan jangan sampai tercampur antara penjelasan akal, penjelasan syara' dan penjelasan hukum adat. Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan hukum ternyata bertentangan dengan hukum yang lain. Satu contoh, apa yang harus kita pegang, apa yang harus kita ikuti, tolong ikuti dulu hukum syara'. Maksudnya bila kita melaksanakan hukum adat bertentangan dengan hukum syara', jangan dulu Pak. Kena dulu. Pian melakukan satu perbuatan adat, kalau bertentangan dengan hukum akal, ditolak oleh akal, kena dulu. Namun kalau seandainya kita melakukan satu hukum yang menurut akal kita baik, menurut adat tidak keliru, tetapi menurut hukum syara' disalah, jangan kerjakan. Sebaliknya, kalau menurut hukum syara' benar, meskipun tidak teradat, kadangkala akal kita belum sampai menjangkau ke sana, kalau bertepatan dengan hukum syara' kerjakan, insya Allah tidak apa-apa. Kenapa? Karena hukum syara' dibimbing oleh Al-Quran dan hadis. Contoh sederhana, bila datang bulannya di Samarinda, wabil khusus di Tenggarong, orang melakukan kegiatan adat yang kita kenal dengan erau. Iya kah? Bila orang baerau biasanya bila sudah sampai puncaknya, siapapun yang lewat di simburnya kada boleh sarik Pak. Karena adat. Nah lalu di sela-sela kegiatan erau, ada kalanya mereka memotong kerbau, hadangan. Lalu kepalanya buang ke Sungai Mahakam. Ya kah? Ini erau. Kalau di Kalimantan Selatan, khususnya di daerah Pegatan tuh namanya mapan retasi. Pesta laut. Kalau yang namanya di Jawa, khusus yang pernah ulun melihat di Indramayu itu ada namanya nadran. Pesta laut juga namanya nadran.
Sama selalu mereka lakukan kegiatan. Kalau nantinya ada satu kegiatan sampai bulannya namanya munjungan, ya. Apa itu munjungan? Mereka mau melakukan acara adat berselamatan tapi dikubur. Nah cuman yang kadang masuk di akal bertentangan dengan hukum syara, mereka lakukan kegiatan itu sama seperti resepsi keramaian tahun baru, bedangdut, buka sandiwara, kadang-kadang wayang tapi di atas kuburan. Ketika mereka buka yang namanya organ tunggal, mereka dangdutan, bejogetannya di atas kuburan. Ini kadang masuk di akal, Pak. Dan bertentangan dengan hukum syara. Tapi ada kelompok lain yang melakukan satu adat yang namanya munjungan, betahlilnya di kuburan juga betahlil. Berdoa, ada kelompok-kelompok tertentu. Bagi kelompok yang memahami tentang adat itu diselaraskan dengan hukum syara, biasanya tidak keliru. Tapi yang tidak selaras dengan hukum syara pasti salah. Kita kada usah mencontohkan yang jauh. Kita contohkan di kampung kita ini aja nah. Bila bertasmiyah macam-macam bentuknya. Nah, satu aja ulun contohkan tasmiyah. Apa yang dimaksud dengan tasmiyah? Tasmiyah itu memberikan satu nama kepada anak dengan nama yang sudah kita sepakati bersama. Kapan kita memberikan nama? Pada saat akikah. Apa yang dimaksud dengan akikah? Akikah itu adalah bulu rambut anak-anak yang dipotong tuh akikah, Pak. Lain yang binatang tuh Bang, lain. Kita memotong rambut anak nang baru lahir, lalu kita berikan nama atau tidak kita berikan nama secara langsung, memotong rambut atau rambut nang dipotong tuh ngaran akikah. Kapan kita memotong rambut atau melaksanakan akikah? Kitab Kifayatul Akhyar, kitab fikih menjelaskan dianjurkan ketika anak itu berusia 7 hari, sunat hukumnya. Rasulullah menyuruhkan ketika kita melakukan akikah memotong rambut anak tadi umur 7 hari. Kalau tidak mampu di usia 7 hari, ambil di hari yang ke-14. Tidak mampu di hari yang ke-14, ambil hari ke-21. 28, 28 berapa? 36, 35 kah? Nah seterusnya. Kalau ternyata tidak mampu, ambil di hari yang ke-100. 3 bulan 10 hari. Kadang mampu di hari yang ke-100, sudah kapan mampunya. Mumpung ulun ingat, coba ulun buka sedikit supaya tidak salah paham. Adat di kampung kita macam-macam. Pada saat akikah ada yang menyiapkan kelapa muda dihiris kayak bintang. Ada. Setelah dipotong rambutnya, dimasukkan ke dalam air kelapa muda. Tadi tujuannya apa? Sampai detik ini ulun belum jelas bujur nah. Sampai detik ini mohon maaf ulun pribadi belum jelas alasannya. Cuman ulun rancak menggawi bila batasmiahan di Samarinda selalu disiapkan kelapa muda. Anu guru kena rambutnya masukkan ke situ supaya dingin kalau rambutnya kira-kira nih. Lah. Tapi adat di Martapura, kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang nanti jadi hukum adat, dilakukan di Martapura, dibimbing oleh almarhum Abah Sukumpul. Bila ada orang batasmia pemberian nama langsung akikah memotong rambutnya, rambut disuruh sidin simpani. Simpani jasidin rambut nangku tatak nih nah simpani. Campur lawan tangkai pusatnya, campur lawan kukunya potongan pertama. Kita memotong kuku anak yang baru lahir pertama, simpan kukunya. Tangkai pusatnya jemur, keringkan, bersihkan, simpan. Rambutnya kita potong ketika akikah, simpan jadikan satu. Ya. Nanti suatu ketika, mohon maaf,
Kalau pian hendak buktinya. Suatu ketika kalau anak ini laki-laki, ketika dia dewasa dia suka madam sana ke kampung luar. Jar kita Banjar liar Pak. Aur menangis saja kuitannya, mikirakan anakku nih kemana belalah. Mencari kada tak dapat, di telepon kada nyambung, di SMS kada pernah membalas. Dengar kabar macam-macam, sakit hati kuitan. Kayak apa supaya anak kita ini bulik, supaya dia segera pulang, ambil tuh tangkai pusatnya. Ya. Yang bercampur dengan kuku yang pertama rambut waktu akikah, ambil. Andak pian malam Jumat, buktikan. Ya. Tapi ibunya, kalau ibunya ndak ada, bapaknya ngerjakan juga boleh. Tangkai pusatnya, rambut ketika akikah, kemudian kuku yang pertama taruh coba di depan pintu maghrib malam Jumat. Kariaunya Pak. Nah rabun lawan dupa. Panggil wahai Pulan bin si Pulan, datangi nah pakas di tubuh ikam datang. Bila ikam kada mendatangi ini ikam di sana. Ikan Pak kadanya berlanggar. Ada berapa minggu Pak. Misalnya ada duit aja buliknya Pak. Bulik berarti kada ada duit. Mana harus berkunjung ada mungkin. Lah apa kada ada pulsa. Asal inya ada duitnya untuk apalagi disertai mamanya yang mengeriau sambil menangis malam Jumat depan pintu nah di rambutnya susu nih nah. Wahai Pulan bin Pulan, wahai anakku ikam rahmat lawas nama isam susu kurang. Datangi lah darah dan ikam, datangi susu ikam. Di rambutnya maghrib sambil menangis ini. Ada berapa hari muncul orang lain. Nah makanya oleh sebab itu jangan abah buruk, jangan dibuang tuh rambut. Ini kadang masyarakat kan nyuruh dibuang dengan nyuruh terbuang rambut. Kalau sudah selesai akikah, alangkah baiknya cukur rambutnya semua. Cukur rambutnya semua, dan kita digundul. Nah lalu rambutnya ini ditimbang. Timbang lawan apa? Timbang lawan emas. Nah, paling-paling 3 gram 4 gram kan. Buang naas, buang sial. Timbang lawan emas berapa dapatnya? Jadikan duit, bagikan kepada yang berhak menerima, sedekahkan. Niat hati buang naas, insya Allah 100. Nah, ya. Ini adat yang didukung oleh syara. Artinya kalau yang diadatkan di suatu tempat, di suatu kampung, ada kegiatan-kegiatan yang dibiasakan di kampung bertentangan dengan hukum syara, jangan digawe. Contoh lagi. Ketika kita ini melakukan acara resepsi pengantinan, bahari orang mandi-mandi, pengantin mandi-mandi. Pernah dengan memandai pengantin, bolehkah? Boleh. Bertentangankah dengan hukum? Kalau hanya memandai kan bertentangan. Nah bertentangannya apa ya? Dimandai di depan orang banyak, buka auratnya. Nah tapi tidak ada beginiannya. Nah setanggup mata memperhatikan. Ibu mainnya melihat. Ini yang bertentangan. Ya. Kalau memandikannya mau hari keberapa, mau 10 kali mandi silakan, tapi di kamar mandi. Yang bertentangan dengan hukum Islam, bertentangan dengan hukum syara, Al-Quran, hadis, karena dimandi di padang orang banyak. Itu yang bertentangan Pak. Iman tuntung dimandi, mandi pakaiannya diusung pulang. Yang memikul lakian, maka laki orang yang memikul, pun abahnya ada apa? Nah diusung dunianya pengantinnya, didudukinya muridnya berduduk di bahunya kan? Tapi orang lain, amun abahnya ada apa dan sanaknya ada apa? Kadang bertentangan. Nanti ada lagi orang yang hamil 7 bulan lalu mandi-mandi. Ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan. Ini adat kita banyak. Berbakar manisan nantinya, pohon tebu, ya, ditancapkan di 4 sudut, pasangi tali. Nah,
Bepagar manisan kisahnya, bepagar tebu. Lalu digantungi wadai, ada cucur, ada cincin, ada cingkarong, ada apap dan sebagainya. Ada baris digantungi, ada juga uplit dengan dalam. Yang bertentangannya ketika selesai lalu rebutan. Wadai terjajak-jajak. Tabuang ngarannya innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Membuang-buang adalah gawian setan. Orang yang kerjaannya selalu membuang-buang itu temannya setan. Ini yang bertentangan, ya. Contoh terakhir, adat kita di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan di tempat lain juga yang sering saya saksikan ketika resepsi walimah. Bila pengantinan sekarang ini sudah tidak teradat lagi disiapkan kursi lengkap, tidak. Undangan 1000, kursinya disiapkan cuma 100-200, kadang-kadang ada sampai 200, ada sampai 50 di meja. Apa yang terjadi ketika dilangsungkan acara resepsi, yang datang mau makan, mau minum karena tempat duduk tidak ada, mau tidak mau berdiri mereka. Kemana duduk? Tempat duduknya ada. Yang datang 1000, kursinya 200. Akhirnya berdiri, makan berdiri. Belum lagi habis yang di tangan, Anda ambil pulang. Yang pas mana? Anda kayak ambil. Asal Anda parasi gado-gado, ambil gado-gado. Belum lagi habis gado-gadonya, asal parasi rawon, ambil pulang rawon. Belum lagi habis rawonnya, di Anda ambil pulang daging. Karena banyak makanannya. Ada mungkin orang mencari, cuman adat ini kada benar. Terutama berdiri, Rasulullah tidak pernah makan berdiri, Pak. Makruh hukumnya makan berdiri, apalagi sambil ngomong. Nah, sambil berucap, sambil berbandir, sambil ngobrol, berdiri. Maka beda sih, Pak. Kadang-kala ada yang kesurupan, ada 42. Apa kursinya kada ada. Mohon maaf, ulun mun kada ada kursinya, ulun kada makan, Pak. Jujur. Ulun di Sarwani, orang berpengantinan bila hadir di pengantinan, kursinya kada ada, tempat duduk kada ada, ulun baik kada usah makan. Kalaupun hendak makan di manakah berduduk, di buncu manakah? Kenapa? Rasulullah menyuruhkan sunnah Nabi jangan makan berdiri. Apalagi sambil ngomong. Harusnya sebelum makan kita berdoa sudah disampaikan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Baca. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah. Hanyar mulai. Nah, mulainya apa yo? Bismillah, masuk ketika mengunyah Allah kayak itu kalau semalam. Ketika ditelan alhamdulillah. Masuk yang kedua bismillahirrahman, masuk. Allah telan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Suapan yang ketiga bismillahirrahmanirrahim, masuk kunyah dengan menyebut nama Allah, ketika ditelan baca Fatihah sekali. Suapan yang keempat bismillahirrahmanirrahim, masuk kunyah dengan kalimat Allah, ketika ditelan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kelima bismillahirrahmanirahim, ketika ditelan alhamdulillahirabbil alamin. Keenam, ketujuh, ke-8 sampai habis sepiringan. Lingis pulang di piring, kadanya bersisa. Mun pian pernah melihat abah guru habis abah sekumpul, bila sidin makan kayak dijilak kucing piring sidin, Pak. Ulun rancak alhamdulillah beberapa kali makan lawan sidin, ulun perhatikan piring sidin kayak jidat kucing, Pak. Artinya apa yo? Nah, nang tersisa paliti sidin nasina dijilati sidin. Adakah sidin merasa jijik, adakah merasa supan? Kada. Kenapa? Sunnah Nabi. Ini kita wah ini setengah piring masih ada, andak sudah ambil pulang. Siapa nang hakun memakan bakas pian, siapa? Kadang-kadang hakun makan bekas pian artinya pasti terbuang. Orang yang suka membuang makanan temannya setan. Jelas dalilnya ada di dalam Al-Quran.